Jadi malam berapa minggu naro hakok mada asal ma'odolanna Alkitab hakan dibata yes gitu ya. Hari ini jangan pernah ada lagi rasa khawatir. Kalau ada khawatir berdoa ya andaliman, andalkan iman. Dan mulai hari ini juga tolong amang dan inang kekuatannya adalah kecerdasan spiritual ya, bukan rasional. Tadi itu tantangan amang ketua ya, bergumul lah ya. Caranya adalah supaya semua dapat bekerjalah setua bekerjalah pengurus sektor ya, supaya semua bayar iuran unang adong batu sandungan kan pertuhud kan. Kita pun nggak tega sebenarnya tidak bayar kepada dia karena nggak bayar, hati kita ada, tapi karena itu kesepakatan di huria kan. Jadi saya pikir solusinya adalah proaktif bukan reaktif. Dan adong diulahun oleh diuhum. Yang benar adalah lakukan dulu ya, percayalah Roh Kudus akan bekerja. Yang kedua juga amangnya perlu tahu Kolose 1 Korintus 3 ayat 6 dikatakan begini, tugas kita nggak pernah mengubah. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Tuhan memberikan pertumbuhan. Sama-sama. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Tuhan memberikan pertumbuhan. Awa manginang pasahat do, alai debata do amang do inang, mabaik kamu bertumbuh. Hamu petong do songoni, terus sama memudai, terus merjamita alai debatado mabai berubah dah kita ya. Jadi jangan jemu-jemu berbuat baik. Maka mulai hari ini seluruh kata kita adalah biarlah lidah seorang hamba. Ada namanya afirmasi positif sama. Afirmasi positif. Selamat pagi. Pagi. Semangat. Ikut tangannya amang inang ikut. Ya, tandanya pembekalan dia ikut. Selamat pagi. Pagi. Semangat. Luar biasa. Selamat siang. Kunjungan. Selamat sore. Jemaat dibaharui. Selamat malam. Shalom. Tabuhian. Orang yang bersemangat nampak dalam wajah semangat. Coba tangan semangat ya. Selamat siang. Iya. Kerja keras, kunjungan. Orang kerja selamat siang, kerja keras. Selamat sore, gajian, cuan. Wah, itu kan. Wah. Orang Jawa Barat raos pisan. Karya. Apa artinya? Kalau kita bersemangat, banyak hormon-hormon yang positif. Ada endorfin, bikin semangat ya. Ada serotonin, ada dopamin. Kenapa kita selalu daya ingat tinggi? Karena kita selalu bersemangat ya. Jadi hari yang menginang, pelayanan itu adalah sebuah apa? Kebahagiaan. Pelayanan adalah kebahagiaan dan harus gembira. Yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang, hati semangat yang patah teringat tulang, hati yang gembira. Coba katakan, aledongan. Molo semangat tua mam. Dot hoinang. Pamatang ni. Tubuhmu ringan. Alay. Molo marungut-ungut. Nalabata perdalata. Iya. Semangat ya. Hari apa semangat. Nah, kenapa kita mengadakan pembekalan dan pembinaan? Yang pertama, dampak teknologi itu sangat berdampak pada keluarga. Banyak PHK. Kalau PHK berarti kan di rumah itu ada goncangan jiwa kan? Khawatir kan? Anak-anak pun kadang-kadang dimarahin, suami dimarahin, istri dimarahin ya. Makanya perlu pembekalan. Dampaknya, kemudian ada 4 dampak dari teknologi. Mungkin Amang Inang pernah mendengar namanya VUCA. VUCA itu singkatan dari volatility, uncertainty, complexity, ambigu. Situasinya bergejolak. Sulit sekarang diprediksi keadaan-keadaan sulit.
Tapi percayalah, Tuhan selalu bersama kita. Itu kata kunci. Setiap manusia lahir ke dunia, percayalah Tuhan telah menyiapkan berkat baginya. Kata kuncinya, banyak berdoa, banyak kerja keras. Amang dan inang pun, ya janganlah banyak berbicara dengan tetangga atau mertadan yang mengganggu waktu kerja. Gunakanlah waktu itu untuk yang produktif inang ya. Misalnya akadainang, misalnya kan banyak juga sekarang kan usaha-usaha keluarga kan bisa dibikin misalnya di TikTok kan online kan itu kan. Jadi tidak ada alasan, tidak ada berkat. Tinggal amang inang kalau ingin mengembangkan satu karya kan banyak juga tutorial. Banyak tutorial kan? Misalnya apa namanya bikin makanan atau bikin apa namanya itu prakarya. Kalau nyonya kerjanya itu bikin apa? Payet. Kan payet itu mahal kan sekarang itu kan mahal. Jadi tidak ada alasan kita tidak berkarya ya. Walaupun kita nggak kerja di kantor, berkaryalah. Diakonia itu namanya inang ya. Belajarlah. Gunakan TikTok itu untuk hal yang positif. Mohon jangan digunakan untuk yang negatif. Coba tepuk pundaknya, ale dengan unak pagodakku manoto TikTok akan susumana. Janganlah pakailah itu untuk berkat ya. Kita mengobarkannya dak salah honot tanasiya senari ngagudang bergebus di TikTok demi hepeng. Tolong kita jangan begitu ya. Buatlah karya yang berdampak ya. Seperti misalnya saya disiarkan kan pesan-pesan positif kan berlangsung semua inang ya. Setuju ya? Itulah gunanya pembekalan kita. Jadi hari ini sudah sangat banyak peristiwa-peristiwa yang berdampak pada keluarga. Teknologi telah mengganti tenaga manusia. Bayangkanlah amang inang holap mengapel pe teknologi. Holap mengapel tidak perlu canggih kan? Holap mengapel tengah teknologi di Cina. Berarti tenaga manusia dikurangi kan? Yang lalu biarlah. Jadi yang terjadi sekarang pertama tantangan ekonomi keluarga. Amang inang juga merasakan, kita merasakan juga itu kan. Semua kita merasakan. Pengurangan penghasilan itu kita alami. Disitulah gunanya iman, pengajaran iman kan. Yang kedua adalah terjadi sekarang, tapi saya percaya di Simanggis tidak ada itu disebut namanya generation fatherless generation. Artinya kita sebagai ama dan godang be mengajari hapor sedak dana sibuk sendiri. Itu namanya fatherless generation. Father di situ bisa juga suami istri. Maka mulai besok pengajaran iman terus jalan. Bisa melalui bisanya sebentar saja kan tidak ada alasan. Minimal kita bicara firman Tuhan. Nah yang ketiga adalah tolong mulai sekarang kita sadar masih adakah kekerasan fisik di keluarga kita misalnya kadainang. Allah udah pihak memukul. Jangan lagi nang ya. Saya katakan tadi, mereka sudah kasar, jangan lagi ditambahin. Bukan salah mereka itu, tapi karena teknologi. Jangan lagi nang ya. Jangan lagi. Kalau salah dia tegur, tapi tolong jaga iman dulu. Holong majoloroham baru memudai tikimuruk sotung dipodai. Parjolo, hona hamuta baparmuruk. Darok tiba-tiba jol maparmuruk kan? Daruk tiba-tiba burju, latihan semua itu. Pasomal madiri tuha daulatan. Latihlah dirimu beribadah. Yang kedua adalah tolong jangan ada kekerasan verbal. Kalau tadi kan fisik. Olodope audot hau menonggak. Jangan lagi ya. 20 onok borukku so perdijaya budak kau so enggak borukku. Kenapa? Aku mengasihinya, bukan kumanjakan. Dilawan saya, tapi saya tidak tersinggung. Kalaupun dilayan, imanku yang kutingkatkan. Baru ketika tenang, saya masuk pelan-pelan. Itu pun timingnya harus kita lihat. Jangan nasihati ketika mereka melawan. Tidak akan diterima. Kitanya yang perlu memang harus jiwa besar. Tepuk dulu pundaknya, ale dongan. Ale dongan. Nah jadi masalah, utipu harga diri. Ku anak kommu daripada holong nirohama. Kadang-kadang gengsi kita lebih tinggi daripada kasih kita kan. Saya katakan jangan biarkan kalau salah, tapi jangan marahi kalau salah. Hanya tunggu waktu dulu, tenang, baru nasihati supaya di bawah sadarnya terekam yang positif. Itulah namanya buah roh yang ke-9 ya, penguasaan diri. Nah kemudian yang ketiga adalah terbentuk generasi strawberry. Contoh, molo saya disonggaki hamuda danak dijabu dipukuli kan gabi galidui.
Muramat dili di luar bagi permuruk ibana kan, ala dimuruki di jabu, di luar pe permuruk kan itu kan. Ale molo dinggat di jabu, di luar pe nak pe dimuruki tersinggung doi, aidang gabe reaktif melawan. Mailah kita kan. Nah, yang keempat adalah terbentuk kekerasan hati. Dangolo be dipudai. Inilah gunanya pembekal hari ini. Selain kita berperan sebagai dewan, seksi dan juga sektor sangat berperan kita ya. Jangan pernah kita berkata ulunnya mak pendeta daong tutuhani itu tanggung jawab tak sama pendeta. Kita sebagai Kristen langsung kepada Tuhan. Gereja itu dibentuk sebagai struktur. Maka selanjutnya transformasi pengajaran iman. Rumah adalah eklesia domestika. Amanginang melihat tema di guru sekolah minggu olo nasida mengajari. Alaina paling utama pengajaran iman dan sekolah minggu dijabut tado. Sepakat amanginang ya? Rumah kita ya? Dame damang dok dainang nga pengajaran. Amak petuinang labok nga pengajaran. Inak pelabok nga pengajaran nih. Tu labok tu ada nga pengajaran nih kan? Tambah lagi baca firman Tuhan kan? Karena pengajaran iman dasarnya adalah firman Tuhan. Eklesia domestika sama-sama. Eklesia domestika. Rumah adalah gereja kecil. Sama-sama. Rumah adalah gereja kecil untuk mendapatkan pengajaran iman. Jadi kadamang dok dainang sekabi di hamu manginang mololo sa lingon hato patok songgak-songgak mulai hari ini tahan dirilah. Dan anong guna nih? Kita sa diri pe penderitaan doi. Tolong salaman kiri kanan. Ayo dongan. Ale dongan. Disude situasi. Labok na maaw. Di jabu, di karejo, di gareja, di pesta, di sudenganan, labok na maaw. Muba na maawa. Muba na mahitagan. Yang lalu biarlah berlalu. Amang dok dainang satu ngadok pengasahong gogo di keluarga. Kucek tadi uang berkurang. Kau pakai untuk apa? Aku beli mesin cuci. Nggak sanggup aku lagi nyuci pakai tanganku. Udah lodos tanganku ini tiap hari. Jangan manja lah. Beli mesin cuci mahal. Bayar listrik pun mahal pula. Apa poinnya? Inat tai loja betul mesin cuci kan? Amatela keteng tong pamri kan? Salaman kiri kan. Ayo dongan. Ayo dongan. Mulai sonari. Pora sama. Ayo. Anggap tepuk tangan itu amang luar biasa beliau. Jelaskan. Mulai hati amang ya. Yang lalu biarlah jadi target tak tibo hapor siaw nak tibo parbinotoan tong amang inang nakso guru besar hita nak sarjana hita pe marsia aja matu dana kate nggak apa-apa kok kita belajar untuk mereka. Yang kedua adalah tibo parbinotoan dak hapor siaw dok parbinotoan tinggi pasti hebat mereka di masa depan. Sama-sama tinggi kompetensi sama. Tinggi kompetensi, tinggi karakter jadi berkat. Pistar jala burju jadi berkat. Itulah target kita ya. Ikom malodot tong. Iko pistar do nasida kan. Dungi ikon mahaporsyaudo. Tibo pangalo pangalaho na denggan. Serek maroha. HKBP Cimanggis. Serek maroha sama. HKBP Cimanggis serek maroha. Serek mahika manginang dah. Salah satu syarat pelayan adalah serek maroha. Maka metode pelayanan adalah pengajaran pertama tegas tanpa kekerasan. Contoh akadainang mungkin dada pekang budak kalaiman HP. Jangan unangi rapus. Ale di awal tolong ada perjanjian. Dikumpulkan pada jam sekian sampai jam sekian kamu belajar, jam sekian tidur, jam sekian main HP. Boleh. Nah, ketika dilanggar, janji kita kan jam sekian kan harus tidur. Kenapa? Padahal main HP. Boleh ya. Itu namanya tegas tanpa kekerasan. Bikin dulu aturan di awal, ketika dilanggar sampaikan dengan cinta. Itu namanya tegas tanpa kekerasan. Kemudian telah bahagia tanpa memanjakan. Tolong anak kotaita dampingi nasida ketika belajar. Kita teladan bagi mereka. Itu poinnya ya. Teknik-tekniknya seperti apa? Ada sebut di sana. Ini untuk pengajaran. Tapi sekarang kita, apapun yang terjadi, tetaplah percaya pada Tuhan. Apa dikatakan? Matius 28 ayat 20. Sama-sama kita bacakan. Tiga ya.
dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Amanginang ketika kunjungan Amanginang ke rumah jemaat bisa saja kan ada tanggapan-tanggapan kan, tetap damai hatinya ya, tetap damai hatinya. Dan di botol nasida nabi nanai unak tahatai, unak tapabua ditolak kami na pola alay martangya tutuhani. Tuhan kuatkan iman kami supaya kami minggu depan bisa bertemu kembali dengan amang itu, khususnya apa nama tadi kan, Tok Ripe ya, setuju ya Tok Ripe ya, tepuk pundak ale dengan tahun 2026 dan adong beruas naso mabayar Tok Ripe ayang binotong ulun sa di hari dia laba. Oh, itu tugas kita bersama. Kenapa Alkitab mengajarkan uang dari mana belanja pendeta? Belanjanya kan dari gereja. Jangan pernah menuduh, wah hulak kepeng di gereja. Hati-hati, menuduh Tuhan namanya itu. Tepuk pundak ale dengan setoran 55 berjalan terus 45 mahamulatehon. Molo na 45 tahamulatehon kita sendiri pe keluar do gereja kita awalnya ada sedikit demi lama-lama itu kok. Tenang aja ya. Intinya jangan keberatan menolong di gereja ya. Orang yang memberi akan diberkati. Siap? Siap? Ale dengan waspadalah. Adong do opat tingkatan nih perhalado doh pengurus. Satu, ini yang kita butuhkan, tinggi kompetensi, tinggi karakter. Diboto sudah ulang di situa, diboto ulang di dewan, diboto seksi, diboto seksir, jala na burjuan, pistar jala burju, tinggi kompetensi, tinggi karakter. Kenapa terjadi ini? Bagi dia pelayanan adalah panggilan Tuhan. Kalau bukan panggilan tidak mungkin dapat itu. Lam lelik kita berorganisasi di gereja, lam taboto sudah. Jala rela berkorban. Yang kedua, hati-hati. Kedua, tinggi kompetensi, rendah karakter. Diboto sudi ulauni pelayanan alai hola sococok tu pikiran na olo muruk. Medili. Tepuk pundaknya ale dengan. Hati-hati nomor 2. Lem malo alai dan lem seberah. Ini rasional, itu kan bisa diuji semua. Yang pertama tadi spiritual, buahnya itu ya, buahnya itu bahagia dia melayani. Yang ketiga adalah rendah kompetensi, tinggi karakter. Biasanya ini pengurus baru. Awal-awalnya semangat, lama-lama turun semangatnya kan Tuhan. Jadi hari ini kita nomor 1, terus belajar ya, setuju ya? Semangat dan juga memberikan yang terbaik. Nggak ada nomor 4 itu kan. Nah, tolong dinasihatkan kepada anak-anak kita generasi Z atau Gen Z itu ada tiga perilaku yang perlu dihindarkan dari anak-anak. 1, disebut namanya quiet covering. Dia tidak tahu pekerjaan itu, tapi gengsi bertanya kepada atasannya dan juga kepada seniornya. Ini nggak mungkin jadi pemimpin di perusahaan ini. Nggak tahu pekerjaan, tapi gengsi bertanya. Itu namanya quiet covering. Kita pun Amanginang, kalau ada sifat ini, nggak apa-apa kok. Yang tahu aja kita tanyakan, kan nggak usah gengsi. Karena salah satu syarat belajar kan rendah hati. Walaupun senior kita di usia, rendah hati aja. Dari yang muda pun kita bisa belajar. Sesendiri pun banyak belajar dari TikTok yang muda-muda kan. Demi apa? Demi pelayanan kan. Salah satu syarat belajar adalah rendah hati. Salah satu penghambat adalah merasa pintar. Hati-hati aja. Lebih bagus pintar merasa ya. Tepuk pundaknya dengan hati-hati. Milikilah sifat rendah hati. Tapi hindarkanlah merasa pintar. Lebih bagus pintar merasa. Yang kedua, quiet quitting. Dia tidak mau mengerjakan pekerjaannya. Yang pertama, kalau itu bukan tugasnya. Yang kedua, tidak mau mengerjakan pekerjaan tambahan kalau tidak dibayar. Pamrih. Secara rasional diperbolehkan, karena spiritual nggak mungkin berkembang.
Pemimpin tidak mungkin mengerjakan yang biasa-biasa. Seorang pemimpin mengerjakan yang luar biasa. Jadi kalau anak kita ingin jadi pemimpin, tolong dinasihati. Terima kasih kalau ada pekerjaan tambahan, karena itu adalah kepercayaan bosmu padamu. Jangan katakan itu enak kali, tak dibayar. Rasional kan? Kitalah gurunya di rumah itu, Nang, ya. Kalau di perusahaan mungkin belum tentu ada pengajaran itu, tapi di kita ya. Kemudian ketiga adalah quiet cracking. Sebenarnya dia di pekerjaan itu tidak betah, tapi dia takut melamar di tempat yang baru, takut lebih menderita. Konteksnya dengan kita, apapun diberikan kepada kita, terimalah amanahnya. Bagaimanapun, jangan pernah mundur ya. Asa ingin pindah yang lain, kalau sudah dikasih kesempatan, lakukan yang terbaik. Selamat pagi. Selamat siang. Kunjungan. Selamat sore. Jemaat dibaharui. Selamat malam. Shalom. Siapa kita? HKBP Cimanggis Seret Maroha. HKBP Cimanggis Seret Maroha. Oke, Amanginang muda ya. Pertama kali Indonesiakan kuat kapring. Dang di boto ulona, dang ulo manukun. Padua dangolo mangulahon bolo so dibayar. Na patuluhon mabiar pidda, maka harus loyal dia kan. Kalau sudah diterima di situ, syukurilah, karena kerja itu juga kan ibadah. Hati-hati. Ada 3 mental saya dan Amang Inang kalau nggak sadar dalam pelayanan. Pertama disebut namanya mental taker. Pelayani rohama buat. Bahaya ini. Di gereja itu unang adong rohama buat. Contoh kepanitiaon kita kan, pengurus kita kan, misalnya adong pesta huria, so tungolo hamu parjulo manga siarus na toro. Tuku pundanya, ale dongan. Naposo ni Tuhan itu hitada. Moradok si mga di gereja. Sude dewan, seksi, sektor, parjulo juruas na asing, baru hitamangana. Itu mental anti taker, artinya mental mengambil. Yang kedua, mental disebut namanya mature. Yang tadi seimbang. Kita mau yang ketiga, mental givers. Pikiran, semangat, perilaku yang memberi. Jadi mulai hari ini, transformasi ini, mari kita tinggalkan mental mengambil, sifat mengambil hak, tapi mental giver, memberi. Mertua ado, nama ngalean, siang nama jalo. Maka hari ini Amang Inang termasuk saya, Amang Inang melayani bukanlah untuk Amang Inang pendeta, bukan untuk Amang Inang eporus, tapi hanya untuk memuliakan Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti itu Tuhan, bukan untuk manusia. Kolose 3 ayat 23. Coba ditepuk pundaknya dengan semangat. Ale dongan. Ngatak kasbet. Pengajar Yoni. Martangiang mahita. Asa margogo. Yang lalu biarlah berlalu. Mari kita berdiri. Sahih. Ada majul. Ale dongan. Ngasaha betuin tina. Silakan dapat kembali ya. Oke. Sekarang kita masuk kepada tugas Amang dan Inang, yaitu tugas dan peran Dewan Koinonia, Marturia, Diakonia, seksi-seksi dan juga pengurus dari sektor ya. Nah, kemudian yang pertama, ada 3 yang perlu kita pahami. Kita melakukan ini adalah untuk mewujudkan visi HKBP. Visi HKBP adalah menjadi berkat bagi dunia. Itu mau kita capai, menjadi berkat bagi dunia. Yang kedua, ada 8 misinya, tapi kalau misi yang umum, menjadi terang dan garam. Menjadi apa? Terang dan garam, dan menjadi saluran berkat. Tapi dirumuskan di aturan peraturan yang terakhir 2004 ini, amandemen yang keempat, yang pertama, misi HKBP adalah beribadah kepada Allah Tritunggal,
Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan bersekutu dengan saudara-saudara seiman. Yang kedua, mendidik warga jemaat supaya sungguh-sungguh menjadi anak Allah dan warga negara yang baik. Yang ketiga, mengabarkan Injil kepada yang belum mengenal Kristus dan yang sudah menjauh dari gereja. Mungkin yang belum mengenal bukan tugas kita, tapi minimal kita kembali bersanding kepada anggota jemaat yang jarang ke gereja. Jadi kita baiklah dulu sending internal inang ya. Maka luar biasa itu peran sektor, luar biasa. Kalau sektor bergerak dahsyat luar biasa. Nanti koordinasi dengan Situa WEK. Ingat Amang Inang, tetap leader kita di WEK itu adalah Sintua ya. Semua sektor dibawa kendali dalam artian Sintua. Karena saya katakan di awal tadi, gereja bukanlah demokrasi. Gereja adalah teokrasi, menghadirkan kerajaan Allah di gereja, supaya Amang Inang nanti dalam komunikasi supaya jangan ada miss. Tetap semua sektor itu terkoordinasi dengan Amang Situek. Amang Inang Situek pun tolong komunikatif dengan sektor Amang Inang ya, karena kita sudah pembekalan. Nah, ada 3 tugas panggilan. Yang pertama apa? Koinonia, marturia, diakonia. Amang Inang ini satu kesatuan. Yang pertama, tolong ketiga tugas ini, yang pertama sikap kita dulu. Hari ini semua kita tolong yang pertama karakternya parsaor. Kan diakonia kan persekutuan kan? Parsaor tu sudah jolma unang adong na haling. Haling tawa menginang? Anak muda bilang itu jutek ya. Haling dangolo mga toy di PT Jolo beretoy. Boleh tulis dulu budaya pelayanan dalam rangka Koinonia 1 disebut namanya 4F. Nakpe bahasa Inggris muradot tusanon. 1. Friendly first. Selalu pertama membangun persahabatan dengan siapa saja pun dalam artian positif. Friendly first. Ramah di gereja Piamangdo Inang hari Minggu kita naroon ramah mahita. Suatu ngadok kita hudul tanpa tajalang kiri kanan perjulu. Kita budayakan itulah gunanya. Anggaran hari ini kan ada kan? Ada kan dari Huria kan? Ada dari WEK kan? Itu namanya biaya investasi dan namosoki. Artinya ada gunanya kita hadir, ada perubahan sikap mental positif. Itu maksudnya ya. Yang kedua, friendly. Selalu ada kata friend, bersahabat maksudnya. Friendly face. Wajahnya itu murah senyum, ramah, murah senyum. Molo amang do inak parhohong mulai sunari parik kelma. Karena itu kan karakter, tapi kan bisa diubah karakter. Kalau biasa amang inang istilahnya adalah pendiam, mulai sekarang ramah lah ya. Dimulai dengan di rumah. Yang pertama tadi amang inang adalah friendly face. Yang kedua friendly face ya. Pertama menyapa ya. Kalau begitu coba salaman dulu kira katanan. Ale dongan, salaman, ale dongan. Salaman sambil dibering, ale dongan. Friendly face. Yang kedua friendly face. Coba lihat wajahnya sambil senyum. Marsi bereng. Mula kata. Yang ketiga adalah friendly voice. Pak kata yonnai adalah bersahabat labok, dan menyerang dan melemahkan, tapi memberkati, menginspirasi, menyemangati, membangun persahabatan. Saran saya, jangan kita gunakan budaya kampus di gereja, suka mengkritik dan bangga mengkritik. Di gereja yang berlaku, tidak berlaku itu. Di gereja adalah sampaikan ide, diterima terima kasih, tak diterima terima kasih, tetap bersahabat. Itu namanya menyampaikan ide tanpa menyerang. Sampaikan ide dengan catatan ikhlas, tulus menyampaikan.
Tulus kalau ada rapat huria lebok-lebok sude karena alana napo soni batado hita. Napo soni batado hita lebok-lebok. Sampaikan ide tapi tetap hormati amanginang pendeta, amanginang sintua, kemudian juga apa namanya moderator dihormati ya. Caranya apa? Bukan kita rendah di situ, malah kita tinggi di situ. Kenapa? Karena kita memuliakan Tuhan kan? Jadi kita hormati orang bukan berarti kita rendah. Justru kalau kita serang orang kita rendah di situ. Terbalik itu ya dengan dunia kan? Kalau dunia seolah-olah menyerang seperti di TV itu hebat, dia kan tidak, rendah di mata Tuhan itu. Yang tinggi di mata Tuhan orang ikhlas, orang tulus, yang penuh kasih, suka berkorban, kemudian juga pemaaf kan itu kan? Itulah bedanya sifat-sifat dunia dengan sifat gereja. Amanginang ya. Yang keempat adalah friendly service. Friendly service. Jadi misalnya anon mangan unang ada pak kuduson. Tetap perhatikan orang yang di belakang. Unak pagoda ku dibuat. Dung dapat sude mulu tambah silakan. Silakan inang ya. Jangan takut nggak kebagian, nggak apa-apa kok. Kalau pelayan itu katakan kan berkorban kan. Mulu mangan do sude, audang mangan dak pola buhay, dak ko salau panitia. Saya katakan itu karena saya mengalami kan bisa kita makan di situ kan berapa lah itu kan. Jadi jangan kurang makanan di sini jadi setelah di merbete-bete kan itu kan tidak bagus lah ya. Gara-gara makanan yang paling nilainya adalah dasar memang, tapi hubungan kita dengan Tuhan terganggu ya. Walaupun panitia saya percaya merencanakan dengan baik kan, panitia semaksimal mungkin merencanakan dengan baik, tapi kalau kurang, kalau meleset, tolong kita sebagai undangan menerima dengan sukacita. Amin. Tapak tema sifat on di sudenganan, percayalah disitulah kita selalu berjumpa dengan Tuhan. Kapan saja, di mana saja nang ya. Ngalulus pekan. Ngalulus ya mah. Nah mantap ya kan? Mantap. Iya, tepuk tangan yang lalu ya, ledongan. Ledongan. Semangat kita nuaing bah. Jala sadar hian. Pos hakku. Terus dah sadar. Yang pertama, ciri kita adalah koinonia, parsaor. Yang kedua, marturia. Marturia itu cirinya adalah selalu ada pemberitaan firman Tuhan, walaupun bukan firman Tuhan. Cirinya adalah membangkitkan semangat, mengajak persaudaraan, dan selalu menginspirasi. Misalnya, dana main HP, nilainya rendah. Buah mata hol nomor HP dohin kan? Bukan inspirasi, hakiman itu. Nah, kamu bisa nilainya 9 asal pertama banyak berdoa, sungguh-sungguh belajar, batasi main HP gitu. Jadi kalimatnya itu selalu penuh kasih dan menginspirasi ya. Unang ala disugun ni rohatta salpadok katatta. Direkam semua itu. Selamat pagi. Yang ketiga, diakonia. Kita dimanapun selalu memberikan kontribusi. Molo di son, kalian kontribusi. Molo di pesta, molo borudo, molo parborudo, kalian ulos mananggat piniulos. Molo para anak do, kalian tupak. Unang adong na gratis. Oh iya, itu budayakan itu diakonia. Berdiakonia ya, berdiakonia tidak hanya di gereja, dimanapun tampilkan itu. Di pertemuan sampaikan ide. Setuju ya? Apa tadi tiga kan? Sama-sama. 3 diakonia sama-sama. 3 diakonia. Satu tadi namanya karitatif. Tupahi karitatif doi, ulosipe karitatif doi. Naksoroi bana tu pestata tetap semangat. Molo na to madog go tuana si soli dohum siada pari do gogo dak salai ale molo dia Kristen dak songoni mertua addo na mangalean sian nama jal naksoroi bana tu pestaku ikut tongdo roau tu pestana berikutna. Itulah orang Kristen yang sejati dan mengetong. Kemudian kalau kita marpesta misalnya mabiar dan rojolma, jangan takut. Berapapun yang datang, muliakan Tuhan. Yang penting kita sebagai suhud sudah berusaha kasih undangan kan? Artinya ini namanya spiritualitas ya. Yang kedua adalah diakonia namanya reformatif. Contoh, Indonesia tidak mungkin berubah kalau hanya reformasi. Buktinya sampai sekarang ribut kan? Hanya mengubah undang-undang nggak bisa.
Tapi kecuali hati anak bangsa ini dibangun, baru Indonesia bisa berubah. Ada kamu polisi di son? Kan ada undang-undang reformasi Polri dan berubah, undang-undang lalu berubah, aliang goroh hadang diubah dan berubah, tongdoi. Karena transformasi itu bukan undang-undang, tapi nurani menjadi panglima bagi kita. Amang Inang juga begitu, boleh orang melarang tidak beriman, tapi nurani kita tetap juga beriman. Kalaupun dilarang kita di gereja, tidak ada batasan. Jangan pernah berkata kami minoritas, tidak. Di mata Tuhan, orang Kristen di mana-mana pikul salib, memang menderita dong. Harus kuat menderita itu. Dikejar-kejar, no problem kan? Boy mengadu tua, hal itu Tuhan itu kita mengadu kan? Ale modal tutu gereja tak salaman kiri kanan. Ale dongan. Ale dongan. Ale amang ketua dewan. Parar tahun. Taliat do habding. Taliat do habding. Korban kita nanggata na Idul Adai ya. Oh, di Majalo tergantung pendekatan. Artinya kita sebagai warga bangsa ya. Setuju ya? Kita naruh yang matokan. Yang pertama tadi apa? Koi sama koinonia, marturia, diakonia. Yang tiga ini itulah karakter orang Kristen. Sama-sama parsaor, perberita nauli, olo mangurupi, natoluido halak Kristen na sejati. Tiga itu aja. Roha marsaor, roha marberita nauli, roha mangalea dia kasilianon, natoluido. Jadi ulang dipisah, ketua dewan koinonia, marturia, diakonia terpisah dalam sistem iman. Tidaklah demikian. Tidaklah ya, ale dongan. Ale dongan. Tuan di mabah. Salelengon. Berpisah koinonia, marturia, diakonia. Daun nak semua itu sadar dong kan? Tak boleh lepas ya. Yang lalu biarlah. Yang lalu biarlah berlalu. Siapa itu pelawak? Siapakah pelayan itu? Boleh kita baca. Pelayan adalah sesama. Pelayan adalah warga jemaat yang terpanggil dan terpilih untuk mempersembahkan dirinya melayani tengah jemaat untuk mewujudkan visi, misi dan tritugas panggilan gereja. Apa itu? Koinonia, marturia, diakonia. Jadi amang Inang, sistem agama apa namanya? Spiritual system sama-sama. Spiritual system sama-sama. Spiritual system. Pertama, nampak dalam apa? Karakter apa? Koinonia, marturia, diakonia. Una kalau marpungu, aidang makatai. Unang makatai, aidang mangurupi. Itu maksudnya. Jadi mula marpungu hita makatai na dengan lea silianom ima guarna spiritual system. Marpungu, makatai, mangalean. Ima karakter ni halak Kristen sejati. Makanya tugas panggilan. Jadi gereja yang hidup adalah tiga cirinya. Satu, ada persekutuan, ada pemberitaan, mengolu diakonia. Itu gereja na hidup. Itu namanya dinamis. Molo sada senatuli dan merdalan berarti statis. Salaman kiri kanan, salaman kiri kanan. Ayo dongan. Yang kencang, ayo dongan. Ngalap bagas pihubo to ba? Tentang tritugas panggilan no nah. Nah, kemudian kita kan tahu ya, siapa saja di bawah dewan-dewan. Satu, dewan koinonia kan sekolah minggu ya. Sekolah minggu, remaja, naposo, ama, ina, lansia. Naomi dang masuk dope punguan doi. Ya mang pendeta ya. Dang masuk dope seksi diuriata Naomi kan baru punguan. Tapi kalau lansia masuk. Ada yang dari sekolah minggu, guru sekolah minggu, angkat tangan, izin. Ada guru sekolah minggu? Inang ya. Yang kedua, remaja. Ada peran remaja. Remaja. Pengurus. Remaja. Ada. Naposo? Mana posonya? Oh, nanti harus membekal mereka lah. Setuju naposo, tapi dipisah naposo remaja ya. Kalau untuk naposo nanti saya kasih atas kerja. Perlu bekal yang tadi itu ya, perlu juga bekal mereka ya. Kemudian yang ketiga adalah ada doa makan. Ada amayamang, amang ketua.
Oke, terima kasih Amang, terima kasih Amang. Yang ada Ina, itu SPH Inang ya, oke Inang ya. Baru ada lansia Amang Inang. Amang lansia yang mana Amang lansia datang? Oh iya Amang ya, makasih Amang ya. Oh Amang ya. Kemudian kategorial itu begini. Kategorial itu adalah kumuan. Di bawah itu ada kategorial. Baru di kanan. Di bawah Dewan Marturia ada dua. Satu adalah sending. Ada sending? Adong do program ta tiap minggu kunjungan tugas tu nomor sahih. Sebaiknya Mang ya. Jadi artinya dari situa WK itu harus tahu kita orang yang sudah sakit mungkin setahun, mungkin 2 tahun. Rak mahamu amang inang pendeta, amang dewa do hamuna ruas nawe bisan. Adong do seksi seni panitia na kan? Pengurus kan? Kunjungan lah ya, mungkin sekali sebulan gitu ya. Perlu do itu, masa berdalak kan? Sedia molo nomor sahih kita he 300 ya. Tiki marsahid do molo hita di gereja ta perjolo molo nomor sahid na paduahon tong do talean misalnya ngasa tahun dak tu gereja tong do talean adong do tong anggaran dak pula nomor sahid di rumah sakit ang do dihitai perlu tambah ya nggak apa-apa ya untuk Tuhan percayalah Tuhan pasti tambah-tambah kok ya supaya iman jemaat itu bertumbuh gereja itu dinamis hidup ya. Nah kemudian juga ada namanya seksi musik. Siapa di sini seksi musik ada yang mengatur jadwal? Amang Setompul yang Amang Manurung ada? Amang ya, jadi saya pikir Amang apa boleh buat? Kapan latihan kita punya song leader? Hari apa? Setiap hari apa mereka Amang? Amang apa boleh buat? Ini bekerja keras ini. Setiap mereka latihan Amang hadir. Oh iya, kalau enggak anggotanya beda, jangan dibiarkan mereka sendiri. Jangan dibiarkan ya, itu harus terlibat kita semua, harus terlibat. Tepuk pundaknya ledongan. Keluar hok kepeng mi. Jadi mereka merasa didampingi, Amang itu persoalannya. Kemudian juga kan, saya nggak tahu kita ini sudah pakai buku logo atau transpose kalau mereka main organ. Transpose ya. Memang idealnya harus menggunakan buku logo. Tapi kan itu guru huria dan mang pendeta itu. Anggoruas tado dang dapat tapi yang penting mereka serius untuk latihan Amang ya. Nggak apa-apa ya transpose ya. Nggak apa-apa karena generasi muda dan banyak dilibatkan yang punya potensi. Banyak dilibatkan anak-anak yang punya potensi. Di gereja kita di Perumnas Klender itu sangat banyak mereka. Kalau boleh dibentuk namanya kelompok violin, biola. Kenapa anak-anak kalau dari muda dilatih kreatif seni, dia kreatif. Dan juga kalau dari kecil dilibatkan mereka misalnya untuk terlibat di gereja, nanti lama-lama maul mengalun situa. Coba tepuk pundaknya dongan. Buasa maul mengalun situa. Nah so di kader nanti tidak dana. Maka tolong pembinaan kepada sekolah minggu, ke remaja, kuat ya naposo ya, supaya mereka cinta pelayanan itu masuknya ya. Pohon ketika kecil bisa dibentuk. Jadi sending ada dua. Pertama marturia ada dua. Satu sending, yang kedua musik. Nah pertanyaan, tu dia dukungan kor. Di mana itu? Punguan kor itu adalah dua statusnya. Kalau dia bernyanyi itu di bawah binaan Marturia seksi musik tentang nyanyiannya. Alai molo parupuan doibana masuk ma di bawah binaan juga adalah dia koinonia. Amape koinonia. Tapi ketika dia anggota kor, dia binaan dari Dewan Marturia. Salaman kiri kanan. Ada dengan Ikom Marsaur do Marsada do Dewan Koinonia Dohok Marturia. Dan boleh pasti nakika sistem kan pangalaho sistem, komunikasi pun sistem. Tidak mandiri-mandiri ya. Contoh lauma misalnya kunjungan tu gereja nasing Beko Parbinoto do disi yang pasti ketua Dewan Koinonia kan. Moloboi molu kunjungan kor moloboi tulu-tulu na boy na uli alay na boy na paling utama ikut doh di si
ketua Dewan Marturia. Ai molokor di bawah binaan nadui. Molo marpolli badak pola tong doh di sisi patakan cukup madisi Dewan Koinonia. Ale molo markor yang paling utama harus datang namanya Dewan Marturia. Ale molo kunjungak kamu tong di usaha homma. Tepuk dulu pundaknya. Ale dongan. Sebelum transformasi lau kita berkunjung halahido manamoe dan ada pula talian menangaha dok transformasi papungu lia subangan minimal mengganti makanan. Amang inang, kenapa saya katakan itu? Kebetulan kita tanggal 14 kita ke daerah Cikarang Cikarang Baru. Amang itu inang Boru Hasibuan. Jadi kami biasanya pergabungan itu adalah kita kumpulkan selain untuk bus dan kita sisakan itu adalah minimal bisa menutupi makanan. Atau kalau dia membangun ada lagi teman pembangunan. Dari mana itu? Dari kami. Dari anggota, bukan dari huria itu. Dulu dari huria, itu prinsip orang melayani, jangan takut. Tepuk pundaknya, aledongan. Bidang do pelayanan ikan. Ima guarna mertua ado nama ngalean sian nama jalo. Molo tuh so di jalo no problem. Tapi dari kita prinsipnya seperti itu. Jadi sekali lagi tolong kalau dia kor di bawah 2, 1 kalau dia bernyanyi di bawah apa? Marturia. Kalau pribadinya di bawah Koinonia ya. Sepakat ya? Baru yang ketiga adalah ada namanya Dewan Diakonia. Ada 4. 1 apa? Pendidikan. Nah, ada di sini ketua seksi pendidikan. Ada ketua seksi pendidikan. Usul saya kepada Dewan Diakonia pendidikan, tolong kita bikin pelatihan minimal setahun 2 kali. 1, ketika menjelang masuk perguruan tinggi. Yang kedua, ujian. Ujian SMP ke SMA ke perguruan tinggi. Buat 2 kali minimal. Dewan pendidikan itu ya, seksi pendidikan ya, dibuat. Kita kebetulan kita udah lama itu. Gereja itu harus hidup. Siapa narasumbernya? Bisa dari dalam, bisa dari luar. Nama ngalir rohana. Banyak kok orang-orang seperti kita ini yang mau membantu gereja. Asal dipanggil saja itu kan. Baru yang kedua adalah Dewan apa? Kesehatan. Adong dok klinik ta? Adong dokter ta? Adong. Baik kamu minggu naro hudul disi dibuan hanai pabigi-bigi nih kan minimal tekan tensi ya. Apalagi tu lansia perlu deh. Harus hidup gereja ya. Mulai bulan depan amang inang tolong hudul hamulisam buat kamu nah ada warni nama bigi. Stetoskop itu ya. Atau ada dokter di sini sekarang? Inang. Oh bidan, inang juga harus. Bidan juga iya minggu depan ya. Tolong ya dilibatkan sama pendeta ya. Jadi tiap mas stetoskop naik minggu naro di bawah pengumuman. Mulai hari ini minimal periksa tensi kan itu kan. Yang lalu biarlah ale dengan kemasyarakatan, isi ketua kemasyarakatan. Adong dong. Biasana oh ya mang ikung gudang damang marsaurut tangga mang dah. Gudang amang kunjungan tiki halal bihalan da sidar wamang itu kan. Tiki pengajian roh gitu. Iya, udah pernah dibegas. Enggak sebegitu caranya. Kenapa? Kalau kita dekat dengan tetangga, itu kan koinonia. Betul nggak? Kalau dekat dengan tetangga, dan mungkin desida tuh hitaro menyerangkan, ngamar dongak kita kan? Setuju ya? Dunia kadang duk dari nangat tong, unak taganggu ka parkir. Sudah kita sadar deh kan? Unak sangat ditegur. Molo pa Jepang na sida. Selamat pagi Pak, assalamualaikum. Gitu aja nggak apa-apa kok, gitu kan? Salam sejahtera itu kan? Coba katakan assalamualaikum sama-sama. Assalamualaikum. Una pula mabiar. Jadi bahasa itu yang penting hati kita ada untuk Tuhan, kan itu kan? Ya, jangan berpura-pura juga ya. Jangan berpura. Kita ramangkan koinonia. Yang terakhir adalah diakoni sosial ya. Nah, usul saya begini. Setiap kegiatan koinonia tolong Parbinoto, Dewan Marturia dan Diakonia ikut. Setiap kegiatan dari Marturia tolong ikut juga mengetahui koinonia, Diakonia. Setiap kegiatan Diakonia tolong ikut juga mengetahui
koinonia, marturia, diakonia. Alana satu kesatuan demikian. Kenapa? Karena kita apa? Satu kesatuan, bukan individualis, tapi kolaboratif ya. Perbinoto, makanya baik kamu grup seksi na tului. Ngadong grup na? Baik kamu grup WA ya. Kalau saran saya grup itu sangat penting. Cara berkomunikasi paling efektif dibikin grup. Salaman kiri kanan, ale dongan. Ale dongan. Yang lalu biarlah. Jadi inilah unsur. Kemudian setiap kegiatan tolong perbinoto amang inang pendeta. Setiap kegiatan perbinoto amang inang pendeta. Karena kita tidak ada organisasi dalam organisasi ya. Kalau ingin maju, mari kita selalu coba kita katakan nomor satu sama-sama. Nilai operasional pelaksanaan program sama-sama. Nilai operasional pelaksanaan program. Satu kita coba. Setiap pengurus dewan dan seksi sadar dan menghidupi nilai tritugas panggilan koinonia, marturia dan diakonia. Tritugas panggilan merupakan spiritual system di dalam diri pengurus. Nilai tritugas panggilan melekat dan menjadi karakter. Yang kedua, ketiga dewan dan seksi-seksi setiap menyusun dan melaksanakan program fokusnya. Satu, penguatan nilai perilaku berkoinonia, bermarturia, berdiakonia. Artinya coba dicek dulu program kita, apakah itu ketiga-tiganya program dari koinonia, marturia, diakonia, apakah ada di situ unsur penguatan koinonia, marturia, diakonia. Selalu ada ketiga unsur itu. Selamat pagi. Misalnya retreat kan perjolo, tujuannya adalah asa pesertai lemar sahur kan koinonia kan. Yang kedua marturia, asa olo ibana terpanggil merberita naudi, marturia kan. Yang ketiga asa olo ibana marsilialean, diakonia. Tiga itu selalu ada di dalam semua program, baru jalan pelayanan. Hati-hati, jangan kita retreat pulang dari sana koinonia tidak lulus, marsoal, hati-hati. Berarti dang berdalan nilai lao fisik spiritual dang adong. Mulai siya non marsoalan non. Daktar jolo yang maksawin na kan, berarti rasional. Salaman kirikan. Ayo dongan. Ale dongan. Mau ladok kunjungan. Parjolo. Lam kompak. Makatai rama. Laburju mangaleana. Ido buah ni pembekalan ni program koinonia, marturia, diakoni. Setuju ya? Setuju ya? Murado tusani alemolo murumuskan perlu dua ya. Oke. Tri tugas panggilan ada tiga. Satu apa? Satu apa? Dua? Tiga? Oke, pertama tadi apa? Koinonia, marturia. Dan semua diikat dengan liturgia. Artinya semua kegiatan itu adalah memuliakan Tuhan. Mengapa ibadah hari Minggu itu kan liturgi kan? Dari awal sampai akhir adalah memuliakan Tuhan. Dan di situ amang pendeta menjelaskan, inang pendeta, kita ada hubungan dengan Tuhan, ada hubungan dengan manusia, ada hubungan dengan Tuhan kembali. Makanya dibagi tolu kan, idosa sonari dan boy markor tiki sebelum epistel. Markori bana tiki urus satu jol mado sebelum tikting kan, titah itu kan. Setelah tikting baru kembali kepada Tuhan, kepada perjamita kan itu kan. Jadi una pola muruk kita gabi dibatasi hai markur. Topo pundan, ale dongan. Ale dongan. Akta parkur. Molo adong opat. Dua sebelum tikting, dua setelah. Unang bosa jol may kudengga kiyak kurta. Iku menguat kudengga kiyan. Unang adong asal marede. Unang adong asal. Sepakat ya? Nanggu malu. Mari udah. Nanggu malu sang akalau
nang robe hali suksungi lau makbarap nek kuda kesongonon adong de tolu teknik bernyanyi. Pertama disebut namanya chest voice. Pare doh mesti diberikan. Cirina adalah molo marede di pantulhut tujulu. Nanggu malu sang akalaut at. Molo songoni do 10 damang do dainak marede 10 jenis suara. Bungi molo songoni marede dang bo itu nadatit bo. Kapay maju songoni nanggu malu sang akalaut. Lima warna chest voice. Molo marede sada vokal solo boy. Alay molo dugdukor warna head voice. Tugid jang di pantulhon. Nanggu malu sang akalaut. Naksud salok keluar. 10 hamu sada suara doi. 10 hamu sada suara doi. Molo songodio timbo rendah mampu doi kan? Setuju ya? Siapa direhen di sini? Inang ya? Inang harus terus belajar terus menerus. Nomor 1 leader adalah tahu teknik vokal dan bernapas. Tadi unang marede siap paru-paru adora. Mangultong. Senodo. Mula tikos marede naik turub di budi. Dungi salibun naik naik turub doi. Mula salibun dang berubah dak tikosi parede benar. Oi. Dak tikos. Mula monoton do salibun na berarti dang teknik ibana kan? Contoh nanggu malu sang akalan nang ropeha bisu nanggu malu. Belalakan matanya gitu kan? Itu otomatis itu ya tepuk pundanya deh dongan tahu ba maiba. Karena apa? Pelayanan itu harus sempurna ya, harus apa? Sempurna. Nanti kapan-kapan diundanglah pelatih Korea vokal ya khususnya nakpe memang tong lesoni monota yang lalu biarlah berlalu. Oke, yang ketiga adalah dalam setiap pelaksanaan program dewan dan seksi. Ketika dewan mengambil bagian seluruh pelaksanaan program di masing-masing dewan diikuti amanginang pendeta, ketua dewan, marturia dan diakoni. Inilah namanya spiritual system. Dinilai sistem, di keikutan juga sistem. Mari kita berdiri tertawa tanpa alasan. Kita berdiri ya. Ale dengan spiritual system berhadapan berdua-dua. Oke, katakan spiritual system baik kepada Tuhan, positif dengan diri, baik kepada sahabat sepelayanan, kepada siapapun. Angkat tangan 3 kali, jangan kena tangannya dulu, tapi kita bayangkan kita bersekutu dengan Tuhan dengan mengatakan 3 kali. Masai basa doho Tuhan tuluhani. Masai basa doho Tuhan. Sama-sama. Masai basa doho Tuhan. Masai basa doho Tuhan. Silang basa doau. Tuluhani yang menginang basa doau. Basa doau. Ditepuk dengan lembut yang di depan pundanya. Basa donang hamu. Basa donang tepuk. Basa donang hamu. Basa amat wama inatina pelukan rak basa dohita. Rak basa dohita. Rak basa dohita. Rak basa. Boy do tolu halak dang boy peluka sadiri ya. Boy pelukan. Oke, angkat tangan. Angkat tangan. Angkat tangan. Oke, masai basa doho Tuhan sama. Masai basa doho Tuhan. Masai basa doho Tuhan. Masai basa silang basa doau. Basa doau. Basa doau. Basa tepuk pundaknya lembut. Basa donang hamu. Basa donang hamu. Basa donang hamu. Basa pelukan rak basa dohita. Rak basa dohita.
Rabasado ita. Aledongan. Ima koinonia. Marturia. Dohok diakonia. Silakan dulu kembali Abang Inang. Iya. Nah, bagaimana kita amang supaya kompak? Coba kita perhatikan. Ada 4 nilai komunikasi. Perhatikan Abang Inang ya. Bagaimana supaya kompak? Yang pertama, hati-hati. Yang menghancurkan organisasi, kalau di sana, kalau berkomunikasi, merendahkan orang lain. Jangan pernah merendahkan sesama pelayan. Itu akan konflik. Kita benar bagi kita, bagi orang lain belum tentu benar. Sifatnya asumsi anggapan ya. Kepada anak pun Inang, jangan rendahkan anak ya. Besarkan dia. Kepada siapapun, sekalipun pendidikan lebih tinggi, dia lebih rendah, jangan pernah rendahkan. Komunikasi yang merendahkan, jangan pernah. Saya pun berlatih siapapun bersahabat dengan saya, siapapun. Kepada siapapun coba saya dilepas itu di pasar, pasti dekat dengan siapapun. Kenapa? Saya punya kasih dan saya tidak pernah merasa lebih tinggi dari orang. Hati-hati aja. Yang kedua adalah berdebat. Hati-hati berdebat. Gereja tidak pantas berdebat. Kalau ada pendapat kawan nggak cocok dengan kita, jangan patahkan. Terima kasih pendapatnya Amang. Inilah pendapatku. Amang pendeta, Amang dewan, putuskan sendiri. Jangan kita sendiri menjadi pendeta, jangan kita sendiri menjadi dewan ya. Jangan menjadi ketua. Ide boleh. Berdebat. Di kampus budaya berdebat iya, di habatakon iya, tapi kalau sudah spiritual dan berdebat, alai naik kelas, berdialog. Beda. Kalau berdebat Amang Inang memaksakan kehendak, mencari siapa yang benar. Siapa ya? Ada kata siapa di situ. Lihat lalu itu Mas Roy Suryo dengan pendukungnya Pak Prabowo, Pak Jokowi. Lihat aja tuh, jangan ditiru itu. Nggak ada ngaku sama sekali, semua benar kan? Ribut kita gereja seperti itu. Ribut kita di gereja nggak laku itu ya. Boleh banyak bicara, tapi yang positif. Kenapa? Itu ajaran Tuhan. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu memberi jawab pada setiap orang. Saya tong malabok hatamu sawuna siniraan, asa boto onmuna alusna patut tugaduk jolma. Daripada menghakimi, merendahkan, lebih bagus kita jangan bicara. Diam itu omas, bila mana itu menghindarkan konflik. Pertama, tolong jangan ada mulai sekarang kalimat yang merendahkan ya. Jangan juga berdebatlah. Kalau boleh berdialog. Kalau berdialog, mencari apa yang benar. Kalau tadi kan siapa. Kalau ini apa yang benar di hadapan Tuhan. Apa ya? Nah yang ketiga, kalaupun gak cocok dengan kita yang tertinggi, disebut namanya action in love. Apapun diucapkan kepada kita, selalu dahulukan kasih ya. Jangan dong nasarupah kita. Ale unang ala perbedaan, jadi berseteru ya. Berarti kita validasi diri. Yang terjadi sering adalah suka ada validasi diri. Amang Inang saya percaya sudah sering mendengarkan anak muda validasi diri. Validasi diri. Coba kita katakan validasi diri. Ingin dihargai, ingin dipuji, ingin dihargai, ingin dipuji. Aledongan, aledongan, aledongan. Ini apa Mang Inang? Lidi. Bagaimana caranya supaya lidi ini makin pendek, supaya kelihatannya pendek, supaya kelihatannya pendek, dipotong ya, supaya kelihatannya pendek. Iya, oke, dipotong. Ponggol kan? Haci diponggol, haci do, aledongan. Jangan validasi diri ya.
maksudnya supaya dihargai dia menyakiti orang lain. Yang benar adalah ambil lidi yang lebih panjang supaya dia terlihat pendek tanpa dipotong. Tingkatkan kualitas diri tanpa merendahkan orang lain. Tepuk pundaknya deh dongan. Bagus nayon. Tanpa merendahkan orang lain, tingkatkan kualitas diri. Jadi kalau ada orang menghina kita, nggak usah lawan, tunjukkan engkau anak Tuhan lebih unggul. Misalnya di kantor 5 orang, 1 Kristen, 1 Muslim, nilai 7, pasti nasida kan? Nilaimu 12, baru diangkat. Dia harus unggul. Orang Kristen harus unggul, baru diterima ya. Jadi mulai sekarang jangan validasi diri, jangan ingin dipuji, jangan ingin dihormati. Nanti kita penderitaan. Tepuk pundaknya dongan. Mulu adong rapat dewan, rapat seksi, sektor, sotung adong mulak, hacik si majujung nah. Alanya katakan mereka nah. Masih bahasa doa sama. Masih bahasa doa. Bahasa doa. Bahasa donang hamu. Rak bahasa doa. Ido ubain buat adok center disopkan. Ngadi senteron lain. Ale dong amanginan. Ini apa ini? Apa ini? Nyala? Kenapa nyala? Coba baterainya tak dikontak, mati kan? Tadok maju oleh dongan. Ngadong hapor siamu. Alai hurang diulah hoko. Ngadong hapor siaon, alai hurang dirawat. Itulah sebabnya ada 3 tingkatan iman. Coba katakan notisia sama-sama. Tulis notisia. Not tahu tertulis tapi tak percaya. Notisia di modul ada itu. Notisia di botodo matis onam 33 saya jumolo malului hamu harajau debata dohot hasil tunganna dungi tebahono nama kaudeng aleh wala salah perjabaran muruk-muruk. Idokon kan saya jumolo maharajau di debata kan saya jumolo kan. Hapulah salah perjabaran muruk berarti notisia. Tepuk pundaknya ledongan. Pelajarannya adalah songol dia perjabaran lasmaru hamdisia. Pengajaran iman ya. Yang kedua, asensus. Dia nyatakan tapi tak dihidupi. Dia perkatakan tetapi tak menghidupinya. Kalau tadi kan nggak percaya. Dia ucapkan, dia nyatakan, dia perkatakan tetapi tak dihidupi. Contoh, tadok majolo amang do inang hata haporsiaon ponggol patuluhon sama-sama. Au porsia ditodi purbadia jala adong sada huria nabadia. Huria na Kristen akan nabadia. Tepuk pundaknya ledongan. Garejai parpungun nabadia doi. Nang boylong marsoal di sia. Setuju ya? Kalau kita katakan kita hidupi dengan konsisten ya, dengan doa tentunya ya. Yang ketiga, yang tertinggi disebut namanya fidusia. Iman yang tertinggi itu adalah fidusia. Dia tahu tertulis, dia ucapkan, dihidupi, totalitas percaya pada Tuhan. Dia wakafkan dirinya kepada Tuhan dan rela dipimpin oleh Tuhan. Itu namanya fidusia, seperti dalam Roma Paulus itu. Diwakafkan dirinya kepada Tuhan, dipercayakan seluruh dan rela dipimpin oleh Tuhan dengan apa? Roh Kudus. Jadi hari ini kita bukan iman notisia, perlu tahu juga tertulis. Bukan iman asensus, kita perkatakan, tapi kita hidupi. Amang inang, coba lihat di senter ini nyala kan?
Nyala orang yang beriman dan dihidupi kapan saja, di mana saja, selalu memancarkan cahaya Tuhan, menerangi dia. Amanginang ya, ngadong hapersiauta alai daktalati. Makanya dibutuhkan namanya pengajaran iman. Latihlah dirimu beribadah. Selamat pagi. Selamat siang. Siang. Kunjungan. Selamat sore. Jemaat dibaharui. Selamat malam. Shalom. Tabuhia. HKBP Cimanggis, Seret Maroha. Amanginang, selama ini kita tolong refleksi di antara 4 tingkatan itu yang mana kita? Kalau rapat selama ini tingkatan mana kita? Yang mana mah? 4, amin ya. Tepuk pundaknya ledongan. Yang lalu boleh nomor 2. Setelah pembekalan lompat tinggi ya. Apapun pandangan kawan tetap dikasih ya. Setuju? Kasihlah yang mendasari. Yang lalu biarlah kita berdiri bahasa cinta. Boleh kencangin udah. Inilah pemersatunya. Jangan kok. Bahasa cintamu agar kami dekat. Intro ya. Andaikan aku lakukan lulus dunia akan kasih cinta tepuk tangan yang meriah. Silakan selamat diberikan. Ledongan. Nganeng jam 12. Hundul Mahita. Amanginang, tolong dipakai standar, boleh nanti diadaptasi. Bagaimana kita membuat program? Ada standarnya. Yang pertama adalah, coba kita lihat, kita baca bersama, sama-sama. Nomor, sama-sama. Nomor kedua, apa nama kegiatannya? Nama kegiatannya, misalnya adalah di sini adalah pembekalan guru sekolah minggu. Harus jelas ya, judul besarnya. Yang kedua adalah apa tujuan? Misalnya gurunya menjadi semakin mampu menguasai materi pelajaran, ajar. Yang kedua, semakin meningkat tentang karakternya, kan itu kan? Semakin metodenya adalah makin bagus. Contoh, tujuannya kan, jadi tolong setiap kegiatan itu ada tujuan. Jangan kita lakukan kegiatan tanpa ada rumusan. Untuk apa kita? Baru selanjutnya yang ketiga adalah disebut namanya sasaran personal. Apa yang pertama siapa pesertanya? Kalau guru sekolah minggu pasti kan guru sekolah minggu kan? Siapa pesertanya? Kemudian juga setelah pembekalan itu apa yang didapat? Setelah pembekalan apa yang didapat? Tentunya tadi tujuan itu kan, selalu berangkat pada tujuan. Rumusan kegiatan dari tujuan, baru nanti sasaran, baru hasilnya ada hasil yang didapatkan sama dengan sasaran. Kemudian untuk mencapai itu apa kegiatan-kegiatan yang dilakukan? Tolong jangan dibikin kegiatan yang tidak berhubungan dengan tujuan. Jangan rumuskan kegiatan yang tidak berhubungan dengan apa? Tujuan. Harus jelas, rumuskan dulu tujuannya. Tapi di sini juga ada unsur koinonia, ada unsur marturia, ada diakonia ditambah dengan kegiatan itu ya.
Nah, selanjutnya adalah baru kapan waktunya. Waktu dulu baru uang. Kapan waktunya? Bulan berapa? Tanggal berapa? Berapa lama? Selanjutnya adalah siapa penanggung jawabnya? Siapa apa? Penanggung jawabnya. Penanggung jawab syaratnya harus menguasai A sampai Z. Baru berapa anggarannya? Anggaran itu adalah berapa dari huria, berapa subsidi. Kita gerejanya sekarang dari dulu pun sebelum sentralisasi pun sebenarnya sudah ada subsidi kan, itu kan kita biasa itu. Bukan lagi hal yang baru kalaupun sentralisasi ya, kata kuncinya adalah beri. Oke, setelah kegiatan tolong buat laporan. Selama ini saya lihat kita bikin laporan dominan uang, bukan itu. Bukan uang Amang Inang ya. Kan ada proposal. Ada proposal kan? Proposal itu kan dulu perencanaan. Tapi ketika laporan itu disebut namanya menjadi program. Program yang akan dilaksanakan apa? 1, 2, 3 apa? Program. Baru setelah itu adalah disebut namanya pelaksanaan. Bandingkan program awal dengan yang dilaksanakan. Bandingkan. Programnya seperti ini, pelaksanaan seperti ini. Kalau sama, no problem. Yang ketiga adalah ada namanya deviasi. Deviasi artinya perbedaan antara program dengan pelaksanaan. Programnya sekian, pelaksanaan sekian, tidak dilakukan ini. Bisa terjadi itu. Dan itu lazim. Baru selanjutnya sampaikan rekomendasi dari kita. Apa usul berikutnya supaya makin bagus maksudnya? Pertama tadi apa? Sama-sama, program sama. Program, realisasi, baru apa? Deviasi, baru apa? Rekomendasi, baru anggaran. Lampiran itu anggaran, bukan itu menjadi pusat laporan. Amang Inang ya? Itu lampiran. Jadi setiap 3 bulan, paling lambat berapa lama kita aturannya Amang Nababan? Ada nggak aturannya? Berapa lama setelah pelaksanaan? 2 minggu. Tolong di puncak atau dimanapun, waktu pembelian tidak boleh tanda tangan sendiri. Nggak boleh bikin kwitansi. Setiap uang keluar minta kwitansi pihak ketiga. Tidak boleh ditanda tangan sendiri. Kalau bensin minta BBM. Kalau makan minta, tapi usahakanlah kalau makan jangan masuk anggaran itu ya. Dari kantung lah itu nanti kebanyakan itu ya, misalnya prasurvei kan tepuk pundak edongan. Edongan. Molo mangan. Siap katung mai. Anak tadi. Keutamaan tidak menjadi penting ya. Setuju ya? Ya, jelas ya? Oke. Pertama tadi apa? Program. Yang kedua, realisasi. Yang ketiga, baru 4, rekomendasi. Baru keuangan ya. Ingat, tolong kalau kita meminta uang kepada program atas nama huria, harus dilaporkan kepada gereja. Katakanlah seksi Paropuah dapat sumbangan banyak, lebih banyak dari sumbangan dari huria. Buat kami sekian kas kecil, nggak boleh itu. Kenapa? Karena kita meminta itu atas nama huria, bukan atas nama pribadi. Kalau sudah menggunakan atas nama huria, harus kembali kepada huria. Kalau mau dinegosiasikan, Amang, tak tolonglah kas kecil kasir. Nanti keluar dari bendahara itu diverifikasi akan muncul. Intinya masuk dulu, baru keluar. Ale dongan. Nggak selesai be. Nggak selesai be kan? Betul? Molo pengajaran iman usul saya biarlah nanti di gereja Amang ya. Betul ya? Khusus nanti pengajaran iman, tapi semua ruas datang. Kalau saya kira ini kan pengorganisasiannya. Jadi koinonia, marturia, diakoni. Nggak lulus be kan? Nggak lulus be? Nggak lulus? Oke, lagu terakhir kita berdiri ya. Anak-anak jam 12 kan? Betul? Yang lalu biarlah hari ini. Rasa
berhadapan ya. Berhadapan ya. Angkat tangan. Oke, katakan masai basa doho Tuhan. Toluhali masai basa doho Tuhan. Basa doa. Basa doa. Basa do nang hamu. Basa do nang hamu. Rak basa do hita. Pelukan rabasa dohita rabasa aledongan. Yang terakhir, pelayanan adalah panggilan. Satu, pelayanan menjadi talenta. Lakukan dengan antusias, lakukan dengan ikhlas, lakukan dengan bahagia, lakukan dengan kairos. Setiap kesempatan menghadirkan Tuhan, lakukan dengan proaktif, lakukan dengan integritas. Ada amang pendeta, lakukan dengan benar. Tidak ada amang pendeta, lakukan dengan benar, karena Tuhanlah pengawasmu. Yang terakhir, rela berkorban demi kemuliaan Tuhan. Sadarlah, pelayanan itu panggilan memuliakan Tuhan, menghadirkan kerajaan Allah, sorga milikmu. Di dunia kau bahagia. Tetaplah semangat. Tepuk tangan yang meriah. Tepuk tangan untuk jemaat. Tepuk tangan untuk keluarga kita. Tepuk tangan untuk Abang Inang Perhalado, Nago Tiki dan keluarga. Yang terakhir, tepuk tangan untuk saya dan keluarga. Iya. Burung Irian, Cendrawasih, Tuhan memberkati. Iya. Saya kembalikan kepada moderator yang luar biasa.